Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasta'in amma ba'du. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah berada di Pondok Pesantren Mas Kempek bersama narasumber saya yaitu Pramudia Fikri Wildani. Beliau ini salah satu asatid di Pondok Mas Kempek yang memang cukup mengetahui tentang sejarah-sejarah di Pondok Pesantren Mas Kempek. Baik, mungkin langsung saja ya. Nanti yang pertama saya mungkin menanyakan perihal sejarah Pondok Pesantren Mas Kempek dari awal dibangun sampai sekarang. Silakan. Ya, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan ya terkait dengan sejarah singkat mungkin kali ya, sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Mas Kempek ini sampai dengan sekarang ini. Jadi Pondok Pesantren Mas Kempek ini sebenarnya dulu itu namanya Pondok Pesantren Kempek itu, dan yang mendirikan adalah Kiai Harun. Sekitar pada tahun 1908 Kiai Harun dari Bulungan mendirikan Pondok Kempek. Kemudian beliau mengajarkan ilmu sorof, nahwu, dan memperkenalkan juga metode ala kempekan. Dan mungkin metode ini juga sudah dikenal di masyarakat luas, khususnya yang ada di Cirebon ini. Nah, kemudian setelah beliau wafat, pimpinan dari Pondok Pesantren tersebut itu dialihkan kepada putra dan juga menantunya. Dan pada tahun 1960 untuk mengefektifkan pembelajaran yang ada di Pondok Kempek tersebut, akhirnya kepemimpinan diambil oleh menantunya, yaitu Kiai Haji Akhil Siroj. Kiai Haji Akhil Siroj, beliau juga berasal dari Kedua, dan kebetulan beliau adalah menantu dari Kiai Harun itu sendiri. Jadi beliau memperistri anak dari Kiai Harun. Nah, pada tahun 1960 Kiai Haji Akhil Siroj itu mendirikan sebuah majelis. Jadi belum pondok itu masih berupa sebuah majelis kayak tempat kajian kecil-kecilan yang biasanya ada musola, langgar, dan lain sebagainya. Nah, dan santrinya pun belum banyak gitu, masih bisa dihitung lah paling 10-20 gitu masih belum ada. Nah, kemudian setelah beliau wafat, kepemimpinan majelis Kempek tersebut itu dialihkan ke anak pertama beliau, yaitu Kiai Haji Abdiyah Ja'far Akhil Siroj. Dan sebelum ke Kiai Haji Abdiyah Ja'far Akhil Siroj, majelis itu namanya Majelis Tarbiyatul Muqtadiin. Nah, kemudian setelah berganti kepemimpinan diambil alih oleh Abdiyah Ja'far, majelis tersebut berubah nama menjadi Majelis Tahdidul Mutakokin, dan sampai dengan sekarang. Dan semakin berkembangnya zaman, beliau juga Abdiyah Ja'far mengikuti zaman, artinya bagaimana supaya pondok ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya sedikit demi sedikit majelis tersebut berkembang menjadi pondok, namanya Pondok Pesantren Mas Kempek Cirebon, dan sampai dengan saat ini namanya seperti itu. Nah, kemudian untuk menyelesaikan zaman juga Abdiyah Ja'far membangun sekolah-sekolah terbuka. Jadi sebelumnya kan masih berupa pondok gitu. Nah, kemudian untuk menyesuaikan dengan zaman, beliau membuka sekolah-sekolah terbuka dari mulai MTS, kemudian SMP, dan SMA seperti itu. Akhirnya kemudian banyak tuh santri-santri yang datang dari berbagai daerah, bahkan ada juga yang dari luar Indonesia berbondong-bondong datang ke Pondok Pesantren ini untuk beribadah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah Abdiyah Ja'far wafat, pimpin Pondok Pesantren ini dinahkodai oleh anak dari Kiai Haji Akhil Siroj yang ketiga, yaitu Kiai Haji Muhammad Mustafa Akhil Siroj. Ya. Jadi sebelum kita lebih panjang, jadi anak Kiai Haji Akhil Siroj itu ada 5. Yang pertama Kiai Haji Abdiyah Ja'far Sodik, ya. Kemudian yang kedua Kiai Haji Sa'id Akhil Siroj, yang ketiga Kiai Haji Muhammad Mustafa Akhil Siroj, yang keempat Kiai Haji Akhil Siroj, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Abdillah Akhil Siroj. Nah, kemudian pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, kepemimpinan itu dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Mustafa Akhil Siroj. Dan
seiring berkembangnya zaman dan semakin banyaknya santri, akhirnya banyak perkembangan-perkembangan yang dibangun di Pondok Pesantren Asepek ini. Dari mulai infrastruktur, kemudian juga kurikulum pendidikan, kualitas pendidikan, dan sistem yang lain lah yang ada di Pondok Pesantren Asepek ini. Kayak misal infrastruktur, asrama juga semakin banyak, kemudian tempat-tempat belajar juga semakin banyak. Untuk sistem pendidikan juga sekarang sudah diperkuat lagi, semakin diperbaiki lagi. Bahkan untuk baru-baru ini Pondok Pesantren Asepek Cirebon meluncurkan suatu metode unggulan yang dikhususkan untuk santri baru, yakni namanya metode Ataisir. Jadi metode Ataisir itu dikhususkan untuk santri baru supaya santri yang dulunya nggak pernah ngerti ilmu agama sama sekali, ketika dia masuk ke Pondok Pesantren Asepek dijamin 2-3 bulan dia bisa tuh memahami kitab kuning seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar metode tersebut. Selain metode Ataisir juga Asepek ini memiliki metode yang lain yang tak kalah unggulan lah, seperti halnya metode alat tepekan yang sudah dikenal di masyarakat luas, kemudian juga kaku dan juga sorongnya gitu. Dan sampai dengan sekarang ini semakin banyak sih perkembangan yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Asepek itu sendiri gitu. Seperti itu. Kemudian untuk pencapaian dari pondok ini sebenarnya sudah banyak sih, baik di dalam bidang pendidikan, kemudian juga ekonomi, bahkan digital juga. Dan sekarang sudah menggunakan aplikasi kalau misalnya kita mendaftar di Yayasan Pondok Pesantren Asepek Cirebon ini, baik itu sekolah, pondok, dan juga lain sebagainya sudah menggunakan aplikasi. Mungkin itu sih sedikit sejarah dari perkembangan Pondok Pesantren. Baik, terima kasih. Ya, baik, untuk selanjutnya kita ingin mengetahui perihal peninggalan apa saja sih yang memang masih ada di Pondok Pesantren Asepek ini. Mungkin bisa disilakan. Ya, jadi terkait dengan peninggalan oleh para pendahulu di Pondok Pesantren Asepek ini sebenarnya banyak, dari mulai infrastruktur, kemudian juga karya pendidikan, khususnya dan juga lain sebagainya. Kayak contoh infrastruktur ya sendirilah, bangunan-bangunan yang semakin megah, kemudian juga semakin terfasilitasi yang ada di Pondok Pesantren ini, baik dari asrama santri, kemudian tempat untuk belajar santri, kantor juga dan lain sebagainya. Dan ini juga ada tempat untuk pemilihan sampah gitu. Itu juga termasuk daripada infrastruktur dalam pembangunan kota itu. Kemudian dalam pendidikannya, Kiai Haji Akil sendiri itu meninggalkan suatu peninggalan berupa karya ilmiah Islami, yaitu namanya Kitab Zuhdatul Nafiyah atau biasa disebut kita dengan Kitab Al-Ajrumiyah. Dan sampai sekarang tersebut masih dipelajari oleh para santri. Dan anggapan santri ya di sini, kalau misal kita belum paham kitab Zuhdatul Nafiyah tersebut atau kitab ilmiah tersebut, kita nggak bakal bisa tuh lanjutin ke kitab-kitab yang selanjutnya. Jadi memang kitab Zuhdatul Nafiyah ini adalah suatu kitab yang menjadi kunci. Jadi kunci ketika santri ingin memahami ilmu-ilmu atau kitab-kitab ke tingkatan yang selanjutnya. Itu diantaranya ada kitab Zuhdatul Nafiyah, kemudian juga kitab Tasrifat Fiqh juga, yang dimana kitab Tasrifat Fiqh itu sebetulnya sangat menarik. Jadi beliau itu bukan hanya menjelaskan terkait dengan ilmu soroh yang ada di kitab Tasrifat tersebut, tapi kalau misalnya kita telah lebih dalam lagi, beliau juga menyisipkan filosofi yang ada di dalam kitab soroh tersebut. Kayak misal filosofi yang ada di setiap lafadznya, misalnya soroh, doroba, alimah, hasuna, dan lafadz-lafadz yang lain. Setiap lafadz tersebut memiliki filosofi tersendiri. Dan mungkin itu adalah suatu karya yang menurut saya ya itu sangat luar biasa sekali. Artinya beliau bukan hanya sekedar mengajarkan terkait dengan ilmu sorohnya saja, tapi juga beliau mengajarkan filosofis dari setiap lafadznya. Dan ya menurut saya keren banget sih. Dan ini patut sih sebenarnya menjadi rujukan kita untuk sebagai santri dalam mempelajari kitab-kitab kuning, baik itu Salaku tadi dengan menggunakan kitab Nafiyah dan soroh dengan menggunakan kitab Tasrifat yang dikarang oleh Kiai Haji Akil. Baik, terima kasih.
Baik, tadi itu terkait sejarah mungkin sudah banyak diterangkan dan juga peninggalan-peninggalan itu cukup banyak ya, dan memang sangatlah bagus gitu kalau memang di kalangan santri itu menurut beliau itu penting lah gitu. Mungkin untuk yang terakhir kita akan menanyakan perihal tradisi apa aja sih yang memang masih melekat di Pondok Pesantren As-Sampek ini. Silakan. Ya. Nah, untuk tradisi sendiri sebenarnya Pondok Pesantren As-Sampek itu banyak sih versinya, baik dalam pendidikan, kemudian dalam etika, atau juga dalam apa namanya spiritual kayak ibadah dan juga lain sebagainya. Contoh yang pertama terkait dengan pendidikan ya, tradisi yang ada terkait dengan pendidikan, contohnya itu adalah sistem wirosah dan juga musyawarah. Jadi sistem musyawarah yang ada di pondok ini menjadi suatu tradisi di kalangan santri yang ada di pondok ini. Dan di mana dalam musyawarah tersebut santri mendiskusikan pelajaran-pelajaran terkait dengan apa sih yang besok akan diajarkan pada pesantren nanti. Jadi santri itu di situ dididik, diberikan pelajaran, diberikan tempaan untuk bagaimana caranya supaya mereka berani untuk berdiskusi, mereka berani untuk memberikan gagasan mereka berani untuk kritis dalam menanyakan suatu permasalahan, dan di situ juga santri ditempa supaya semangat dalam mencari referensi yang ada di dalam itu dalam mungkin segi pendidikan gitu. Kemudian dalam segi etika mungkin tradisi etika ini sebenarnya bukan ada di pondok pesantren ini aja sih, sebenarnya di pondok-pondok yang lain juga sama. Kayak semisal kayak Haji Akbar itu pernah beliau pernah berkata kalau dalam bahasa Jawanya kayak gini, teka atau batuke, balik atau butoke, atau kalau secara kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia datang ke pondok ya perpisahan atau sowan lah, kalau bahasa Indonesia sowan ke kiai ya matur ke kiai, kemudian pulang pondok juga sama matur izin sama kiai juga. Itu mungkin salah satu tradisi yang ada di pondok pesantren As-Sampek. Jadi kita menekankan tata krama sopan santun bahwa ketika kita ingin belajar ya kita harus minta izin terlebih dahulu sama guru kita, begitu juga ketika pulang gitu kita juga harus minta izin terlebih dahulu. Itu yang sampai sekarang masih dianjur dan juga dilestarikan di kalangan santri yang ada di pondok pesantren As-Sampek. Kemudian dalam segi spiritual di Kepek ini ada tradisi syawalan. Jadi biasanya setelah Fitri ada yang namanya tentu syawalan. Jadi ada tuh kayak puasa syawalan, kemudian juga buat ketupat dan merayakan hari raya Kupat. Kalau disebut di sini sih yang ada yang jadi setelah hari raya Kupat Fitri itu ada lagi namanya hari raya Kupat. Nah, kemudian ada juga tradisi pasaran. Nah, pasaran ini biasanya dilaksanakan ketika bulan Ramadan tiba. Biasanya setengah bulan Ramadan, di Pondok Pesantren As-Sampek ini mengajarkan kajian kitab dan khatam dalam waktu setengah bulan. Dan kitab-kitab yang dikaji biasanya kitab-kitab yang memang tidak termasuk daripada kurikulum yang ada di sini. Dan pengajian tersebut dibuka sebenarnya untuk umum. Dan artian bukan hanya dari santri sini saja, tapi barangkali dari masyarakat atau dari santri dari luar pondok ini juga boleh. Dan itu dikaji selama bulan Ramadan tersebut. Itu sih mungkin terkait dengan tradisi yang sampai sekarang masih melekat di pondok pesantren As-Sampek. Dan ini mungkin saya ada sedikit ya sebelumnya kayak tahu dari media sosial itu terkait ngaji di pondok pesantren itu katanya metode ngaji Quran itu ada tersendirinya gitu ya. Apakah itu benar atau tidak, dan kalau ada bisa dijelaskan? Jadi kalau semisal kita sebut namanya itu metode al-Merdeka, dan metode al-Merdeka ini sudah dikenal di masyarakat luas baik dari kalangan pesantren atau di luar pesantren, dan ada ciri khas tersendiri gitu ya yang membedakan metode pengajaran Al-Quran yang ada di pondok ini dan di pondok yang lain. Jadi ada ciri khas tersendiri yang dimana ciri khasnya itu menekankan terhadap
tajwid di setiap ayat yang ada di Al-Quran itu, supaya memang benar-benar sesuai ketika dilafalkan, itu tajwid. Kemudian cara pengucapannya juga, nadanya juga. Jadi metode ala Al-Quran ini, ala pendekatan ini memang benar menekankan supaya santri ini betul-betul benar kalau misal membaca Al-Quran gitu. Bukan hanya sekedar membaca dengan suara yang merdu, suara yang enak, tapi mereka juga memahami dan membaca Al-Quran dengan betul. Itu. Baik, terima kasih. Mungkin terkait pembahasan itu sudah selesai ya. Saya aturkan terima kasih kepada beliau ya, termasuk Asatid Impact ini. Mungkin sebelum saya tutup bisa apa namanya, itu closing statement dulu sedikit dari narasumber saya. Barangkali nanti teman-teman bisa mencermati atau memang bisa mengambil pelajaran dari beliau. Ya mungkin untuk closing statementnya, saya ingin sedikit menyampaikan pesan untuk teman-teman di luar sana gitu, supaya bahwa kita itu harus percaya dengan diri kita sendiri. Jangan pernah menjadikan kegagalan, jangan pernah menjadikan suatu keterbatasan sebagai alasan buat kita itu nggak bisa. Jadi semuanya orang itu pasti akan bersinar, semua orang itu pasti akan bisa sesuai dengan passionnya masing-masing. Intinya harus memiliki tekad yang kuat, harus memiliki usaha yang betul-betul maksimal, dan yang terakhir adalah konsisten. Ini yang menjadi poin yang paling penting, harus konsisten. Dengan ketiga hal tersebut, insya Allah teman-teman juga bisa kok mendapatkan atau mencapai keinginan atau harapan-harapan yang mungkin sudah ditanamkan sejak dulu gitu. Itu saja sebenarnya. Baik, terima kasih. Mungkin percakapan sore ini dicukupkan ya, dan saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.